kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada. Apa kabar hari ini? Mari teduhkan hatimu. Apapun yang terjadi, apapun pergumulanmu, lupakan dulu saudara. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat janji Tuhan, kita pegang firman Tuhan. Dan karena itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan bersukacita di hadapan-Mu sebab ternyata Engkau mengasihi kami dan kasih-Mu lebih daripada hidup. Engkau telah nyatakan kepada kami di mana kami boleh ada sebagaimana berada di hari ini. Terpujilah Engkau dan sebelum kami beraktivitas, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dari firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan Lukas pasal 19. Saudara baca, silakan baca dari ayat 28 sampai dengan ayat 44. Ini terlalu panjang dengan judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Nah, saya akan membaca 3 ayat saja mulai dari ayat 30 dari ayat 29 deh. Ketika Yesus telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Ayat 31, "Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Saudara, ayat 31 ini luar biasa. Dia katakan begini, "Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Nah saudara, setelah diselamatkan dan mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, setiap orang percaya harus terus bertumbuh di dalam Dia. Amin. Sebab proses keselamatan itu harus dikerjakan terus-menerus sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, kalau saudara baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 12, 13, 14, dan 15, saudara dikatakan begini saudara, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Nah saudara, tidak ada pilihan lain ya bagi setiap kita selain melangkah maju menuju standarnya Tuhan, yaitu apa? Hidup tidak bercela dan bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Ya, menjadi terang dunia. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang menyenangkan hati Tuhan adalah kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, tidak bercela dan tetap bercahaya menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini.
Menyenangkan hati Tuhan adalah penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus memiliki hidup yang berkenan kepadanya, serta melakukan apapun yang menjadi keinginan dan kehendaknya. Kalau saudara baca di dalam Lukas 19 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-35, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengelasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Itu di ayatnya yang ke-35 ya. Di ayat yang ke-35 di Lukas pasal 19. Nah saudara, orang ini tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan ya, sehingga ia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Melakukan perintah Tuhan berarti firman-Nya tinggal di dalam kita, yaitu dengan cara kita memahami setiap ayat firman Tuhan yang kita baca. Lalu merenungkan itu siang dan malam sehingga kita beroleh kepekaan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Ibrani pasalnya yang kelima pada ayat yang ke-14 dikatakan, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita yang kita perbuat selama ini membuat Tuhan tersenyum atau malah menyedihkan hatinya Tuhan karena ketidaktaatan kita? Saudara, yang paling penting adalah ketika kita mau menyenangkan Tuhan, sebenarnya simpel aja, sederhana saja, yaitu apa? Kita mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala perkara. Ya, sebab itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Jangan saudara bersungut, jangan ngedumel, jangan berkeluh kesah. Itu menyakiti hati Tuhan. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan Sahabat Galilea. Setiap ayat yang kita pahami, mari kita lakukan dengan baik. Amin. Mari kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ada hari ini, itu semua karena anugerah. Kenapa? Sudah banyak orang pergi mendahului kita. Iya kan? Di masa pandemi COVID-19 ini orang begitu cepat perginya ya. Saudara, mungkin kemarin kita lihat masih bicara dengan kita, masih kontak dengan kita, masih bercakap-cakap via telepon misalnya, ya. Tetapi tiba-tiba kita mendengar sudah pergi meninggalkan kita. Nah, kalau kita masih ada sampai hari ini, harusnya kita bertanya, mengapa saya masih ada? Kalau saudara dan saya masih ada, maka ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Menjadi terang dunia. Makanya saudara, tidak ada pilihan lain. Kita melangkah maju menuju atau sesuai dengan standarnya Allah, yaitu hidup tidak bercela dan kita bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Ya, dikatakan seperti bintang-bintang di dunia. Wow, luar biasa. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari setiap hari kita ambil waktu bersaat teduh. Ini juga salah satu hal yang menyenangkan Tuhan. Tetapi jangan kita hanya menjadi pendengar yang setia, tapi mari kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Bahkan menjadi pelaku firman Tuhan yang radikal ya, radikal dalam tanda kutip ya. Karena radikal itu konotasinya sudah negatif saudara hari-hari ini ya. Radikal itu artinya sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, ya kan? Nah, bahkan militan. Nah, saudara ya, menjadi seorang yang beriman itu memang dibutuhkan langkah-langkah yang seperti itu ya. Fanatik boleh, tapi fanatisme yang nggak boleh. Ya. Nah, saudara, kalau mendengar kata radikal, memang
sepertinya konotasinya udah jelek gitu kan. Tetapi sesungguhnya pertobatan itu adalah sebuah tindakan yang radikal. Ya, kenapa? Karena bertobat itu berbalik 180 derajat. Iya kan? Itu sebuah tindakan yang radikal. Bukan 90, bukan 60, bukan 100, tapi 180 derajat. Amin. Itu sebabnya saudara, mari setelah kita diselamatkan, kita mengalami kelahiran baru. Ya, di dalam Kristus, Alkitab katakan kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka kita harus terus bertumbuh. Amin. Bertumbuh di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan kemudian menghasilkan buah. Bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kita kerjakan keselamatan kita jangan sampai hilang. Artinya jangan saudara kemudian meninggalkan Yesus, ya kan? Kita terus kerjakan itu secara terus menerus sampai menjadi, Alkitab katakan, serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus dalam hal apa? Jangan salah paham. Dalam karakter dan prioritas. Amin. Dalam karakter dan prioritas. Apa yang menjadi prioritas utama Yesus ketika dia hidup di dunia ini? Kiranya itu juga menjadi prioritas kita. Bagaimana karakter Kristus? Itu kiranya juga menjadi karakter saudara dan saya. Amin. Mari kita hari-hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kita didapati menyenangkan hati Tuhan, dan seperti lagu berkata, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Nah saudara, mari kita menyenangkan Tuhan, kita hidup dengan standarnya Tuhan. Ya, kita terus menjadi garam, menjadi terang, kita menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Firman Tuhan hari ini memberikan kami motivasi untuk terus bercahaya. Kami terus menjadi terang, dan kami juga harus menghasilkan buah. Buah-buah pertobatan, buah-buah keselamatan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya kami semakin hari semakin mantap dalam pengenalan akan Engkau, semakin menyenangkan hatimu. Terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea. Berkati keuangan mereka, rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak, mantu, cucu. Semuanya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni
Selamanya